Perkenalkan, nama saya Fikri Rizky Zamzam. Di sini saya akan membahas tentang IoT. Di era revolusi 4.0 ini ada banyak hal sekali yang bermunculan. Salah satunya adalah IoT. IoT sendiri merupakan konsep yang dikembangkan agar suatu objek dapat terhubung dalam sebuah internet. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang IoT, lebih baik kita membahas tentang sejarah revolusi industri di dalamnya. Perkenalkan, nama saya Ruari Vino Mukorobing. Di sini saya akan menjelaskan mengenai revolusi industri 4.0. Dengan berkembangnya kemajuan teknologi saat ini yang mempengaruhi industri di berbagai sektor, kita menjadi sering mengenal istilah revolusi industri 4.0 di kehidupan sehari-hari. Namun, revolusi industri merupakan sebuah fenomena yang sudah ada sejak tahun 1750 hingga 1850. Berikut merupakan sejarah singkat mengenai revolusi industri. Revolusi Industri 2.0. Kemunculan revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20 yang dikenal dengan revolusi teknologi. Revolusi industri ini ditandai dengan adanya penemuan tenaga listrik yang otomatis menggantikan mesin bertenaga uap karena dirasa lebih efisien. Pada tahap revolusi inilah yang menciptakan berbagai divisi pekerjaan, di mana setiap individu ataupun pekerja hanya berfokus pada pekerjaannya di bagian tertentu dari keseluruhan proses produksi yang ada. Revolusi Industri 3.0. Kemunculan revolusi industri 3.0 yang terjadi pada akhir abad ke-20 ditandai dengan adanya teknologi digital serta internet. Pada era ini, komputer dan mesin otomatis lainnya mulai dikenalkan, sehingga membuat proses pengerjaan menjadi lebih baik. Namun dengan adanya revolusi ini sendiri, banyak industri pabrik yang lebih memilih menggunakan mesin dibandingkan tenaga manusia, yang membuat peluang lowongan tenaga kerja semakin sempit. Hal ini dikarenakan penggunaan mesin yang semakin canggih tersebut dapat membuat proses produksi berkali-kali lipat lebih cepat dan berkualitas. Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 yang terjadi pada abad ke-21 merupakan sebuah revolusi di mana manusia telah menemukan pola baru dengan adanya kemajuan teknologi yang terjadi begitu cepat. Berbagai teknologi baru yang tadinya tidak pernah terpikirkan pun bermunculan, seperti layaknya ojek online, pembayaran melalui gadget, hingga warung digital yang bermunculan di tengah revolusi industri yang ada saat ini. Di masa inilah muncul sebuah ide untuk membuat suatu objek dapat berintegrasi dengan internet, atau biasanya kita sebut dengan IoT. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Amin dengan NIM E4121772. Saat ini saya akan memperkenalkan apa itu IoT. Terdapat banyak sekali jenis-jenis IoT yang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah e-tilang. Jika sebelumnya polisi harus turun langsung ke jalan untuk memantau pengendara, jika menggunakan e-tilang, kita dapat mendeteksi dan memantau pengendara lain hanya menggunakan kamera CCTV saja. Pengertian IoT bukan hanya sekedar suatu objek yang terhubung dengan internet, melainkan bagaimana suatu objek dapat terhubung secara simetris sehingga dapat menghasilkan output yang kita inginkan. Nama saya Nur Alia Anissa Putri Prasetya dengan NIM E412000744. Di sini saya akan menjelaskan tahap selanjutnya, yaitu mengenai arsitektur IoT. Arsitektur sendiri adalah lembar kerja atau cetak biru dari komponen terkait, fungsi, dan pengaturan serta prosedur operasional dari data yang digunakan. Sederhananya, kita membuat suatu sistem untuk menghubungkan antar perangkat agar dapat bekerja sama. Di pembahasan kali ini, kita akan membahas 4 layer atau bagian utama yang sering digunakan di dalam pembangunan arsitektur IoT. Yang pertama ada sensing layer. Sensing layer merupakan layer yang berisi sensor, aktuator atau penggerak yang berfungsi sebagai penerima data, parameter fisik atau lingkungan, memproses data, dan mentransmisikannya melalui jaringan. Yang kedua ada network layer.
yang merupakan sebuah gateway internet atau jaringan, dan sistem 45 akuisisi data. Sistem akuisisi data ini melakukan fungsi agregasi dan konversi data, yaitu mengumpulkan data, menggabungkan data, dan mengubah data analog menjadi data digital. Layer ini juga berfungsi sebagai dasar perlindungan malware dan memfilterisasi pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, ada data processing layer yang merupakan unit pemrosesan ekosistem IoT. Layer ini melakukan data analisis yang sudah diproses sebelumnya dan dikirim ke pusat data, di mana data hanya bisa diakses oleh suatu aplikasi software atau aplikasi bisnis, di mana data dimonitor 24/7. Sehingga jika ditemukan data yang anomali, maka akan mendapatkan respon dan eskalasi yang tepat dan cepat. Dan yang terakhir ada application layer yang merupakan aplikasi data center atau cloud yang mengelola sistem pengguna akhir seperti sektor pertanian, sektor bisnis, dan berbagai sektor lainnya yang saling berintegrasi. Jika sebelumnya tadi kita sudah membahas mengenai arsitektur IoT, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai infrastruktur IoT. Infrastruktur IoT sendiri merupakan suatu alat, teknologi, atau perangkat lain yang dibutuhkan untuk mengoperasikan atau memelihara perangkat IoT. Infrastruktur IoT juga dibedakan menurut fungsi dan cara kerjanya. Berikut merupakan kategori dari infrastruktur IoT. Yang pertama ada SmartThings. SmartThings merupakan berbagai perangkat pintar atau sensor yang berfungsi untuk mendeteksi keadaan sekitar. SmartThings akan mengirimkan output ke gateway sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Contoh device-nya yaitu CCTV, air monitor, Intel depth camera, environmental sensor, dan lain-lain. Yang kedua ada gateway. Gateway merupakan media yang digunakan untuk meneruskan data yang diperoleh SmartThings. Pemilihan jenis gateway berdasarkan jarak, besar data, dan kontinuitas oleh smart device. Contoh device-nya NB-IoT, Wi-Fi, dan RFID. Dan selanjutnya, yang ketiga ada middleware. Setelah diteruskan ke gateway, maka data tadi akan dikumpulkan ke dalam middleware. Sesuai dengan namanya, middleware merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyamakan format data agar dapat diolah ke tahap selanjutnya. Salah satu contohnya rangkaian middleware adalah MQTT, penggunaan REST API, serta layanan Amazon Web Service. Dan yang terakhir ada application. Pada tahap output yang telah kita olah tadi akan diubah menjadi satu data yang dapat dibaca oleh pengguna akhir atau end user. Contoh dari application adalah program mobile apps atau website yang telah terhubung oleh jaringan IoT.